Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahida, NIM 203119009, jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi mid semester genap mata kuliah dasar-dasar manajemen. Yang pertama yaitu apa perbedaan dan persamaan antara manajemen pendidikan dan manajemen secara umum. Yang pertama, manajemen pendidikan dan manajemen secara umum memiliki persamaan, yaitu keduanya merupakan suatu proses manajemen atau suatu seni untuk mengatur, mengelola, dan melaksanakan apa yang menjadi perencanaan dari sebuah lembaga untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. Manajemen secara umum dan manajemen pendidikan juga memiliki perbedaan, yaitu manajemen pendidikan adalah suatu proses manajemen yang dilaksanakan pada lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah, instansi, atau perguruan tinggi. Berbeda halnya dengan manajemen secara umum. Manajemen secara umum adalah suatu proses manajemen yang terjadi dalam lingkup organisasi atau lembaga non-kependidikan. Kedua yaitu kemukakan dua pendapat ahli tentang fungsi-fungsi manajemen. Baik, di sini saya mengambil dua pendapat dari para pakar manajemen, yaitu menurut G.R. Terry dan Henry Fayol. Menurut G.R. Terry, fungsi manajemen terbagi menjadi 4, yang sering kita singkat dengan istilah POAJ, yaitu planning atau perencanaan tentang apa yang akan dilakukan ke depannya untuk mencapai tujuan yang sudah ditargetkan. Yang kedua, organizing, yaitu pembagian kerja atau pembagian sumber daya yang dimiliki oleh setiap pekerja agar dapat bekerja sesuai dengan bidangnya. Yang ketiga, actuating atau pelaksanaan, di mana pekerja dituntut untuk dapat menjalankan apa yang sudah diberikan kepadanya dengan usaha yang keras agar tujuan yang sudah ditargetkan itu dapat tercapai. Dan yang keempat yaitu controlling atau pengendalian, di mana pengendalian di sini sangat dibutuhkan untuk menjaga terlaksananya proses manajemen sehingga fungsi manajemen sebelumnya dapat terlaksana dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Pendapat yang kedua menurut Henry Fayol, di mana fungsi-fungsi manajemen menurutnya dibagi menjadi 5, yaitu planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Planning adalah sebuah perencanaan tentang hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Organizing yakni melakukan sinkronisasi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, dan sumber daya lainnya dalam rangka mencapai tujuan. Commanding yakni memberikan arahan kepada pekerja agar dapat melaksanakan tugas mereka masing-masing sesuai standar yang ditetapkan. Coordinating atau koordinasi yaitu cara untuk menghubung-hubungkan atau menyelaraskan pekerjaan yang satu dengan yang lainnya sehingga saling bersinergi untuk mencapai tujuan. Controlling yaitu pengendalian atau pemantauan terhadap fungsi-fungsi manajemen sebelumnya agar tujuan manajemen yang telah ditetapkan dapat tercapai secara sempurna. Dari kedua pendapat ahli ini, saya lebih sependapat dengan pemikiran G.R. Terry, di mana fungsi manajemen dibedakan menjadi 4, yang sering kita singkat dengan istilah POAJ. Dari kedua pendapat para ahli ini, saya lebih sependapat dengan pemikiran G.R. Terry, di mana fungsi manajemen dibedakan menjadi 4, yang sering kita singkat dengan istilah POAJ, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Di mana pendapat dari G.R. Terry ini bisa dengan mudah kita pahami dan lebih simpel untuk pembagian-pembagiannya. Yang ketiga yaitu kemukakan unsur-unsur manajemen beserta contoh nyata
dalam suatu lembaga pendidikan seperti sekolah atau perguruan tinggi. Unsur-unsur manajemen terdiri dari 7. Biasa kita singkat dengan istilah 6M tambah 1I. Yang pertama, human atau manusia adalah suatu pelaku utama dalam suatu proses manajemen, di mana suatu proses manajemen tidak dapat terlaksana dan tidak dapat terencana tanpa adanya man atau manusia. Yang kedua, money atau uang, di mana uang sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai. Uang dapat menjadi salah satu tujuan dari sebuah organisasi atau lembaga, seperti perusahaan. Yang ketiga, materials atau bahan, di mana material sangat dibutuhkan dalam suatu proses manajemen. Tanpa suatu bahan, proses manajemen tidak akan dapat terjalankan. Yang keempat yaitu mesin, di mana mesin berguna untuk mempermudah segala pekerjaan manusia dan lebih mengefisienkan waktu pengerjaannya. Yang kelima yaitu methods atau metode, yaitu tata cara untuk melakukan apa yang menjadi perencanaan dari suatu organisasi sehingga jalannya pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana awal. Yang keenam adalah market atau pasar, di mana pasar sangat dibutuhkan dalam suatu proses manajemen seperti dalam perusahaan, konveksi, dan lain-lain. Tanpa adanya suatu market yang bagus, maka proses produksi dalam suatu lembaga dapat terhenti. Yang ketujuh yaitu information atau informasi, di mana informasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan proses manajemen. Karena dengan informasi, kita dapat mengetahui hal-hal yang baru yang dapat menunjang terjadinya proses pencapaian tujuan yang telah kita tetapkan. Dari ketujuh unsur-unsur ini, kita dapat mengambil suatu contoh yang nyata dalam suatu lembaga pendidikan, seperti dalam suatu perguruan tinggi. Dalam suatu perguruan tinggi, tidak mungkin terjalankan tanpa adanya human atau manusia, di mana manusia sebagai pelaku utama. Manusia sebagai pelaku utama tanpa adanya unsur-unsur yang lain seperti money, materials, machine, methods, market, dan information tidak akan dapat menjalankan proses pendidikan. Dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana pendidikan dilaksanakan secara daring atau online, maka dibutuhkan unsur-unsur seperti mesin dan metode serta informasi untuk mendukung terjalannya proses pendidikan, di mana proses pendidikan dapat berjalan secara efektif jika mendapatkan informasi yang lebih baik tentang media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran dengan metode yang tepat serta dengan alat yang memadai, sehingga proses jalannya pendidikan tetap bekerja seperti biasa. Perencanaan adalah suatu proses penyusunan ide-ide untuk kemudian dijalankan agar dapat mencapai tujuan yang ditargetkan. Setiap lembaga atau organisasi perlu memiliki perencanaan agar semua yang menjadi target dalam organisasi tersebut bisa tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian yang terakhir yaitu kemukakan pendapat Anda tentang solusi yang Anda tawarkan terkait contoh kasus yang terdapat pada soal. Menurut saya, pendapat saya tentang contoh kasus yang ada, saya akan menawarkan beberapa solusi seperti melakukan pertemuan dengan para orang tua siswa, sehingga kita dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana kurikulum yang dijalankan sekarang. Yang kedua yaitu melakukan musyawarah bersama para staf dan pendidik agar mereka memahami tentang bagaimana fungsi dari kurikulum yang diberlakukan tersebut. Yang ketiga yaitu pemberian pemahaman tentang pelaksanaan metode pembelajaran yang berbeda
agar para siswa tidak jenuh dan tertarik kembali untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya. Yang terakhir yaitu memberikan pemahaman kepada para siswa tentang apa yang menjadi tujuan dari kurikulum yang ditetapkan atau diberlakukan sehingga para siswa tertarik dan mau kembali untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya. Mungkin itu penjelasan yang sempat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan mulia, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.